Untuk informasi lebih lengkap dan berita-berita lainnya yang terkait, klik link di deskripsi di bawah ini. Dan jangan lupa juga subscribe channel YouTube kami. Pastikan Anda juga menginstal aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store. Di antara berbagai jenis logam yang ada, emas ini masih menjadi salah satu aset primadona. Walaupun saat ini memang sudah banyak ya instrumen investasi semakin beragam juga, termasuk yang sekarang lagi hype tadi adalah Bitcoin dan kawan-kawannya yang katanya dianggap sebagai tandingannya emas. Tapi bagaimanapun juga masih banyak yang prediksi prospek emas dalam jangka panjang ini masih cemerlang, masih berkilau gitu ya. Nah, peluang inilah yang akhirnya ditangkap oleh Adaro Energy. Ini merupakan perusahaan milik kakak dari Menteri BUMN Indonesia dan salah satu orang terkaya di tanah air, yaitu Garibaldi Thohir atau lebih akrab disapa Boy Thohir. Adaro yang bergerak di bidang tambang batubara akhirnya memutuskan untuk membeli saham Merdeka Copper Gold yang merupakan perusahaan tambang emas ya. Transaksi jual beli saham ini ya transaksi afiliasi karena ada keterkaitan antara pembeli dan penjualnya yang akhirnya balik lagi sebenarnya ke Boy Thohir gitu ya. Seperti apa sih hubungannya nih antara Adaro, Merdeka Copper Gold, dan Boy Thohir? Kita akan bahas bersama bagaimana Adaro akhirnya melirik tambang emas ya. Kita mulai dulu dari Adaro Energy ya. Ini tadi sudah dibahas di perusahaan mirip Garibaldi Thohir atau Boy Thohir gitu ya. Dan ini adalah perusahaan energi yang terintegrasi dengan bisnis di sektor batubara, energi, utilitas, sampai infrastruktur pendukung lainnya. Secara keseluruhan nih, bisnis Adaro itu ada 8 pilar gitu ya, terdiri dari 8 pilar. Ada pilar utamanya, yang pertama pastinya adalah Adaro Mining. Ini pertambangan batubara sebagai DNA Group dari Adaro gitu ya, di mana produk batubara utama Adaro adalah EnviroCoal. Ini batubara thermal dengan kadar polutannya yang rendah, diproduksi oleh anak usahanya yang terbesar yaitu Adaro Indonesia. Kemudian ada di bidang jasa pertambangan juga gitu ya, yaitu Adaro Service. Nah, ini beroperasi dari eksplorasi sampai kontrak pertambangan dan perdagangan batubara, itu ranahnya Adaro Service gitu ya. Ada juga Adaro Logistik nih, ini mengelola bisnis logistik dari pantai pasokan batubaranya sampai ke jasa bongkar muat dan operasi pelabuhan-pelabuhan gitu ya. Nah, yang satu lagi masih pilar utamanya yaitu Adaro Power yang merupakan perluasan bisnis Adaro di hulunya dengan membangun pembangkit listrik karena melihat permintaan listrik cukup tinggi juga gitu ya. Sedangkan pilar pendukungnya ada 4 juga. Jadi tadi total ada 8 ya. Ada Adaro Land, kemudian ada Adaro Water, ada Adaro Capital, sampai Adaro Foundation. Kalau kita lihat kepemilikan sahamnya ya, ternyata per Maret 2021 ini Adaro dipegang oleh Adaro Strategic Investment, ini mayoritasnya sebanyak 43,91%. Kemudian di bawahnya langsung Boy Thohir ya, Garibaldi Thohir tadi sebanyak 6,18%. Ada juga 6,2% saham itu dipegang oleh jajaran komisaris dan direksi dari Adaro Energy. Sisanya 43,71% dipegang oleh pemegang saham lainnya, termasuk publik itu ada sekitar 36%. Publik nih jadi retail-retail Anda mungkin yang memegang saham Adaro Energy gitu ya. Nah, kalau dibedah lebih dalam lagi, kepemilikan saham Adaro Strategic Investment ini ternyata merupakan gabungan dari porsi saham yang dimiliki oleh 5 pemegang saham utama Adaro awalnya. Salah satunya lagi-lagi ada Boy Thohir gitu ya di situ di dalam Adaro Strategic Investment ini. Kemudian bersama Sandiaga Uno ada juga pemegang saham lainnya. Nah, itu Adaro Energy. Gimana dengan Merdeka Copper Gold? Jadi kita sudah tahu hubungan antara Boy Thohir dan Adaro. Sekarang kita lihat di Merdeka Copper Gold ya. Sama seperti Adaro tadi, Merdeka Copper Gold juga perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan dan jasa pertambangan juga, dengan lebih dari 10 ini anak usaha dan cucu usahanya. Bedanya di bidang pertambangan itu Merdeka Copper Gold fokusnya ada di beberapa komoditas gitu ya. Kalau tadi kan Adaro batu bara. Nah, kalau Merdeka Copper Gold itu ada emas, kemudian ini salah satunya dikelola oleh PT Bumi Suksesindo, kemudian ada juga beberapa yang lainnya perak gitu misalnya, kemudian ada juga komoditas tembaga, ini juga dikelola oleh anak usaha lainnya yaitu PT Batu Tua Tembagara, dan juga ada mineral-mineral lainnya gitu ya. Kemudian dari secara total kita lihat sampai akhir 2020 lalu
MDKA itu memiliki cadangan biji emas sekitar 702.000 oz ya. Kemudian juga untuk peraknya itu ada atau tembaganya ada sekitar 108.000 ton. Jadi cukup banyak juga, dan kemudian ada juga 29 juta oz perak. Itu realisasi sepanjang 2020 gitu ya. Itu dari pertambangan. Sementara untuk bidang jasa pertambangannya dikelola oleh anak usaha MDKA, Merdeka Copper Gold gitu ya, yaitu Merdeka Mining Service. Nah, kalau kita lihat tadi kepemilikan sahamnya seperti apa. Di Adaro ada nama Boy Thohir. Ternyata di MDKA selain ada 48% yang dipegang oleh publik atau masyarakat umum, sebanyak 19% lainnya itu dipegang oleh Saratoga Investama Sedaya atau perusahaan milik Sandiaga Uno gitu ya. Kemudian ada Mitra Daya Mustika sebanyak 13,47%. Nah, kemudian ada juga 8%-nya atau lebih tepatnya 8,2%-nya ini per Desember 2020 ya, ada Garibaldi Thohir tadi, Boy Thohir lagi. Di akhir April kemarin, akhirnya Boy Thohir menjual nih sebagian saham yang tadi 8% itu sebanyak 179 juta saham yang dijual gitu ya, di harga Rp2.420 per sahamnya. Jadi kalau dikalikan ini, dikali dengan 179 juta, nilainya kira-kira ada 433 miliar rupiah yang didapat oleh Boy Thohir. Dijualnya ke siapa gitu ya. Nah, saham ini yang ternyata dibeli oleh Adaro Energy tadi lewat anak usahanya, yaitu Alam Aba gitu ya, atau ATA, yang ini di komisaris utamanya juga adalah Boy Thohir itu sendiri. Makanya disebutnya sebagai transaksi afiliasi. Kalau ditanya kenapa akhirnya dibeli lagi sama Adaro, karena memang Adaro termasuk Boy Thohir juga di dalamnya yakin kalau emas kemudian tembaga tadi prospeknya tuh masih cerah gitu. Karena satu sisi emas dianggap sebagai salah satu komoditas yang cukup tangguh di masa ekonomi yang sulit ini. Kemudian situasi tingkat bunganya yang rendah saat ini juga membuat emas berpotensi jadi pilihan investasi jangka panjang yang menarik. Selain itu, tembaga ini juga Adaro melihatnya tingkat permintaannya di dunia secara bertahap semakin lama semakin meningkat gitu ya. Sementara pasokannya masih terbatas, otomatis prospek harganya bisa meningkat juga nih. Nah, dengan memegang saham MDKA tadi kan otomatis ketika MDKA mencetak untung gitu, itu bisa dapat keuntungan juga Adaro tadi ya kan dengan dividennya. Jadi Boy Thohir ini juga bisa kecipratan cuannya double. Dari MDKA harga sahamnya aja udah naik 500% dalam 5 tahun terakhir gitu ya. Kemudian dia dapat di Adaro juga ketika nanti MDKA misalnya dapat untung gitu dari dividen MDKA yang dikasih ke Adaro, dia dapat juga dari kepemilikan sahamnya gitu ya, dan dari fluktuasi harga Adaro juga dapat. Jadi Boy Thohir lagi yang diuntungkan. Nah, seperti apa sih sebetulnya laporan keuangan antara Adaro dan MDKA gitu ya? Kondisinya mirip-mirip nih di sepanjang 2020, termasuk juga 3 bulan pertama. Yang sudah merilis laporan keuangan 3 bulan pertamanya atau kuartal 1 2021 adalah Adaro Energy. Ternyata masih lesu ya, karena memang pandemi COVID-19 yang memukul perekonomian, sehingga permintaan dari komoditas-komoditas tadi baik itu batu bara, emas, tembaga, lesu gitu karena aktivitas ekonomi juga terhambat, sehingga kita lihat yang berwarna kuning ini adalah pendapatan Adaro Energy sebesar 691,97 juta dolar Amerika Serikat atau turun sampai 8%. Akhirnya berimbaslah ke laba bersihnya yang juga anjlok sampai 27% secara tahunan menjadi 71,74 juta dolar Amerika Serikat. Kalau dibandingkan dengan 3 bulan pertama di 2020 gitu ya. Jadi kuartal pertama 2020. Sementara Merdeka Copper Gold baru merilis awal April kemarin itu untuk laporan keuangan sepanjang tahun 2020. Nah, itu juga anjlok 321,86 juta dolar. Ini adalah pendapatannya atau turun sampai 20% secara tahunan. Alhasil laba bersihnya juga anjloknya sampai hampir 50% ya, tepatnya di 49% secara year on year menjadi hanya 36,19 juta dolar. Nah, kalau misalnya nanti betul ya tadi prospek antara emas dan tembaganya yang dinilai masih akan cerah, otomatis masih ada potensi bahwa Merdeka Copper Gold bisa kembali mencetak untung. Begitu juga akhirnya dengan Adaro dan akhirnya Boy Thohir juga yang bisa meraup keuntungannya gitu ya. Jadi
cerdik ini yang Boy Thohir ini, karena memang salah satu orang terkaya di Indonesia juga. Dia melihat prospek emas bagus. Kalau sekelas Boy Thohir aja bisa berpikir seperti itu, bagaimana seperti kita gitu ya, retail yang masih mencari keuntungan di berbagai jenis instrumen investasi, mungkin bisa juga nih melirik emas.